teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trilogi. Di video ini kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan pramuka. Apa sih itu keterampilan pramuka? Nah, istilah keterampilan kepramukaan berarti kecakapan yang harus dimiliki oleh anggota pramuka, termasuk kemampuan umum atau khusus. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan seterusnya. Nah, berikut ini kami jelaskan beberapa keterampilan pramuka. Di sini kita akan belajar tentang teknik dasar menggunakan tongkat dan tali. Tongkat dan tali adalah peralatan penting dalam kegiatan pramuka. Kita dapat menggunakan tongkat sebagai alat bantu jalan, membuat tenda, dan untuk pertolongan pertama. Ukuran tongkat pramuka yaitu dengan tinggi 160 cm dengan diameter keliling adalah 5 cm. Dikarenakan tongkat seperti itu tidak ada dan kita hanya mempunyai ini, kita akan menggunakan ini untuk sebagai contoh. Jadi sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya tongkat pramuka membantu kita untuk berjalan. Misal kita akan menaiki tanah yang agak tinggi, jadi tugasnya tongkat ini adalah untuk menahan bobot tubuh kita atau menahan tumpuan kita. Begitupun kalau kita turun, jadi tongkat lurus duluan. Terima kasih. Setelah pengenalan tongkat dan tali, sekarang kita akan belajar tentang simpul dasar yang digunakan dalam kepramukaan. Pertama adalah simpul mati. Simpul ini digunakan untuk mengikat dua ujung. Adalah simpul desi atau baulen knot. Simpul ini digunakan untuk membuat lingkaran yang tidak terlepas. Adalah simpul tali atau seat band knot. Simpul ini digunakan untuk mengikat dua tali. Sekarang kita akan belajar tentang teknik menggunakan tongkat dan tali dalam kegiatan pramuka.
Itulah keterampilan dasar dalam menggunakan tongkat dan tali dalam kegiatan kepramukaan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa terus berlatih ya. Salam pramuka. Di sini saya akan menjelaskan apa itu P3K dan mengapa P3K penting dalam kegiatan pramuka. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah tindakan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau sakit mendadak sebelum mendapatkan penanganan dari tenaga medis yang profesional. Nah, tujuan P3K ini adalah untuk mengurangi resiko lebih lanjut, mempercepat proses penyembuhan, dan mencegah kondisi korban menjadi lebih parah. Ada beberapa alasan mengapa P3K penting dalam kegiatan pramuka. Yang pertama, untuk keselamatan anggota. Yang kedua, sebagai kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Yang ketiga, untuk pengurangan resiko kecelakaan. Yang keempat, untuk peningkatan kemampuan penanganan cedera. Yang kelima, membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, untuk kesiapan dalam berbagai situasi. Pertama, pembalutan luka di telapak tangan. Nah, untuk pembalutan pertama yaitu adanya luka di telapak tangan. Contohnya, misalnya ada luka di sini, kita hentikan pendarahannya menggunakan kain. Kemudian setelah itu kita putarkan kainnya ke pergelangan tangan sampai kain ini habis. Setelah itu yang sebelah sini juga sama, kita putarkan sampai habis. Kalau sudah habis, kita ikatkan dengan yang tadi di pergelangan tangan. Nah, seperti ini. Kedua, pembalutan luka di kepala. Akan membalut luka di kepala. Nah, misalnya di sini itu ada luka. Kita hentikan pendarahannya menggunakan kain ini. Kemudian kita ikatkan di sebelah sini. Karena kainnya nggak cukup ya untuk dililitkan ke depan, jadi kita di belakang aja. Nah, seperti ini. Harusnya kain yang belakang dililitkan lagi ke depan lalu diikatkan di dekat lukanya. Keterampilan pramuka berikutnya yaitu semapur. Semapur adalah salah satu cara mengirim dan menerima berita melalui bendera. Kiriman sandi semapur menggunakan dua buah bendera yang berukuran 45 x 45 cm yang diikatkan pada sebuah tongkat. Penggunaan warna bendera biasanya menggunakan warna-warna yang cerah, yaitu yang sering digunakan warna merah dan juga kuning. Bendera semapur ini merupakan gabungan dari dua buah segitiga sama kaki yang digabungkan lalu membentuk persegi. Berikut ini adalah beberapa contoh gerakan semapur. B, C, D. Berikutnya yaitu pengertian api unggun. Api unggun adalah api yang dihasilkan dari membakar tumpukan kayu, ranting, jerami, daun kering, atau dahan. Dalam kepramukaan, api unggun sering dilakukan pada malam penutupan masa perkenalan anggota baru. Api unggun merupakan salah satu momen yang paling dinantikan dalam perkemahan pramuka. Manfaat api unggun dalam pramuka: menghangatkan diri, untuk memasak, sumber cahaya, pengusir binatang buas, dan simbol semangat dan menumbuhkan rasa tradisi. Cara pembuatan api unggun.
Berikut akan saya jelaskan tentang baris berbaris. Baris berbaris dalam kegiatan kepramukaan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama bisa menumbuhkan kedisiplinan. Melalui perintah dan gerakan yang harus diikuti secara bersama-sama, baris berbaris melatih anggota pramuka untuk disiplin dan taat pada aturan. Juga meningkatkan rasa tanggung jawab. Setiap anggota pramuka memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam baris berbaris, sehingga melatih rasa tanggung jawab setiap individu. Yang ketiga yaitu membentuk karakter. Baris berbaris membantu pembentukan karakter setiap anggota itu seperti keberanian, ketangkasan, dan kepemimpinan. Juga yang keempat yaitu melatih fisik. Gerakan baris berbaris melibatkan banyak gerakan fisik yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh, juga menumbuhkan rasa persatuan dan kekompakan. Melalui gerakan yang serentak dan kompak, baris berbaris dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota pramuka. Selanjutnya, yang keenam yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme. Baris berbaris seringkali dikaitkan dengan kegiatan militer dan sejarah perjuangan bangsa, sehingga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang ketujuh yaitu melatih konsentrasi. Para anggota pramuka harus fokus pada aba-aba yang diberikan dan gerakan yang harus dilakukan sehingga melatih konsentrasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berhasil melakukan gerakan baris berbaris, anggota pramuka akan merasa lebih percaya diri pada kemampuannya yang telah dimiliki. Saya memperlihatkan cara baris berbaris dalam kepramukaan. Luruskan. Tegak. Istirahat di depan, tegak. Siap. Hormat, tegak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Nah, bagus. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Nah, itu tadi beberapa keterampilan-keterampilan yang ada di dalam pramuka. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton.